ini merupakan terobosan yang luar biasa. Ya, di kelurahan lain saya Sebagai langkah terobosan menekan tingginya angka kasus COVID-19, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Program Kampung Tangguh Jaya bertujuan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menjalankan protokol kesehatan dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan mengintensifkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kampung Tangguh Jaya ini merupakan salah satu program Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M. Fadil Imran, yang bertujuan menurunkan angka penyebaran COVID-19 dan mewujudkan lingkungan sehat, aman, dan sejahtera. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel PPSU Manggado Selatan. Pada malam hari ini, gue mau ngobrol santai bersama Ketua KTJ Kampung Tangguh Jaya yang berada di Kelurahan Manggado Selatan. Kebetulan beliau sudah ada di samping kiri saya. Langsung aja pantengin terus di YouTube channel PPSU Manggado Selatan. Sudah ada di samping kiri saya. Siapa sih Ketua Kampung Tangguh yang ada di Kelurahan Manggado Selatan? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat selalu. Walaupun di masa pandemi ini kita harus banyak masukkan asupan gizi dan vitamin. Betul. Biar sehat selalu. Sehat itu paling utama ya Om ya. Mantap. Jadi sebelum kita panjang lebar untuk ngobrol-ngobrol, mungkin alangkah baiknya Abang atau Bung bisa memperkenalkan diri. Masih banyak yang belum kenal siapa sih Ketua Kampung Tangguh yang ada di Kelurahan Manggado Selatan. Baik guys, saya akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Topan. Saya dipilih di wilayah khususnya RW 04 Kelurahan Manggado Selatan sebagai Ketua Kampung Tangguh Jaya di Kelurahan Manggado Selatan, dan itu sudah di-SK-kan oleh Bapak Lurah Kelurahan Manggado Selatan. Adapun bagian dari pengurus-pengurusnya ialah tokoh-tokoh di wilayah Kelurahan Manggado Selatan, khususnya juga di RW 04 ada Pak RW, Pak RT, ada anggota Cita Bayangkara. Itu masuk semuanya di Kampung Tangguh Jaya. Oh jadi kepengurusannya itu melibatkan salah satunya ada dari pihak kelurahan ya, Pak Lurah. Pak Lurah yang memberikan SK. Oh, Pak Lurah yang memberikan Iya. SK. Jadi di situ ada instruksi dari Pak Camat agar Kampung Tangguh Jaya di SK-kan. Oh gitu. Kemudian di SK-kan oleh Bapak Lurah dan langsung kita terima. Nah itu tepatnya ada Kampung Tangguh itu di bulan berapa? Itu sekitar bulan awal November ya. Tahun lalu ya Tahun berarti ya? 2000. Oh tahun 2020 ya? Jadi ketika pandemi awal itu di RW 04 itu lagi puncak-puncaknya. Jadi dekade bulan Agustus, September, Oktober, November, terus sampai Desember itu puncaknya warga masyarakat khususnya di RW 04 itu terkontaminasi positif COVID-19. Oh gitu. Iya. Nah berarti dengan adanya Kampung Tangguh di wilayah Manggado Selatan khususnya di RW 4 ya, itu untuk artinya untuk meminimalis kejadian kasus yang terpapar atau mau seperti apa Om dengan adanya Kampung Tangguh di RW 04?
Kampung Tangguh Jaya itu terbentuk itu kan di masa pandemi. Oh gitu. Ya, di masa pandemi. Ini adalah program dari Polda Metro Jaya. Diteruskan di Polres, kemudian dilanjutkan di polsek-polsek yang ada di DKI Jakarta. Oh gitu. Ya. Manfaat Kampung Tangguh Jaya ini sangat bagus. Ya kan, di situ teman-teman PPSU bisa lihat lah. Ya. Kegiatan Kampung Tangguh Jaya di situ yang pertama adalah tes rapid. Oh gitu. Iya, ada tes rapid bagi warga masyarakat. Itu di awal pandemi ya. Di awal. Di awal pandemi. Kemudian ada pembagian sembako. Ya, itu bantuan dari Buddha Suci diturunkan ke Polda, kemudian disalurkan ke polsek-polsek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Ya. Ada lagi yang namanya di situ pembentukan kolam. Ada kolam lele, kemudian hidroponik. Nah, itu nanti setelah panen itu dimanfaatkan buat warga masyarakat. Oh, jadi dibalikan lagi untuk masyarakat. Masyarakat. Nggak ada yang namanya Kampung Tangguh itu keuntungan secara pribadi, nggak ada. Itu diberikan pure untuk masyarakat. Nah, pada saat kemarin-kemarin saya lihat di media kan itu sudah masuk ya. Iya. Kampung Tangguh itu ada di salah satu berita bahwa dengan adanya Kampung Tangguh di Kelurahan Mangga Dua Selatan itu pernah terpapar yaitu kurang lebih hampir 40 ya. Iya. 50 50 ya. 50. Tapi dengan adanya Kampung Tangguh di Kelurahan Mangga Dua Selatan khususnya di RW 4 itu bisa drastis ya, drastis sangat luar biasa. Nah, itu prosesnya berapa lama Om dari terdirinya Kampung Tangguh, sedangkan di wilayah RW 04 itu bisa dibilang zona merah ya. Iya. Dengan adanya Kampung Tangguh bisa meringankan atau memperkecil angka itu berapa lama butuh prosesnya? Ada sekitar 3-4 bulan ya. Kita berperang melawan COVID-19 di pandemi awal ya, pada masa puncak itu. Pada masa puncak itu kita pengurus itu giat melaksanakan yang penting itu sosialisasi. Betul. Koordinasi kepada pihak kelurahan, Satpol PP memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat supaya bagaimana menciptakan 3M. Ya. Kemudian kita adakan setiap minggunya secara rutin itu penyemprotan disinfektan setiap RT. Khusus di RW 4 itu kan dari 1 sampai 15. Itu setiap minggu dibantu Karang Taruna. Kemudian di situ ada Buspala, di situ ada Recida. Mereka bahu-membahu, ya kan, untuk bagaimana meminimalisir COVID-19 di wilayah. Pelan tapi pasti, ya. Semua unsur lapisan masyarakat itu bekerja. Jadi nggak ibaratnya pure semua dilakukan kepada Polres Kampung Tangguh, kagak. Jadi semua unsur masyarakat bekerja. Ya? Iya. Gimana kita bisa mengatasi pandemi di wilayah? Supaya bagaimana kita libatkan semua unsur. Betul. Mulai dari di sini ada pengurus Kampung Tangguh, kemudian ada pengurus RW, pengurus RT, kemudian ada Karang Taruna, ya kan, ada Buspala, ada Recida di RW 4 itu, ya kan. Kita lagi bekerjasama dengan ibaratnya RW yang berdekatan dengan wilayah kita, ya kan. Di situ ada RW 3, betul, ada RW 05, ya kita berkomunikasi. Jadi jangan sampai ada migrasi ketika ada yang positif loncat ke wilayah lain. Benar. Itu langsung kita sekat. Tuh, kemudian kita ada penutupan portal. Walaupun ya awalannya itu penutupan itu udah pro kontra. Betul. Itu gawat, ya kan. Akhirnya kan kita dengan bahasa yang lugas, bahasa yang ibaratnya bisa dimengerti oleh warga masyarakat, nggak pakai emosional. Akhirnya ya masyarakat tahu. Bahwasanya ini ada manfaatnya. Jadi manfaatnya bukan sekarang, tapi nanti setelah yang terpapar COVID ini berkurang, itu ada manfaatnya, ya kan, gitu. Jadi intinya kita harus tetap berkolaborasi, baik itu dari anak-anak muda yang ada di sekitar. Oh jelas, itu nggak bisa kita bekerja sendiri. Pandemi ini ibaratnya kan jangka waktunya itu bakal lama, Bang. Betul. Nggak mungkin ibaratnya kita kayak membalikan telapak tangan bimsalabim, nggak bisa begitu. Kalau kita bekerja sendiri ya habis kita juga. Iya benar. Ya kan. Apalagi peluru kagak ada, ya kan, kita cuma modalkan masker. Betul. Ya kan. Beda. Tapi walaupun berat itu dengan
semangatnya rekan-rekan dari Kampung Tangguh, ya alhamdulillah angkanya yang tadinya 50 menjadi kecil ya. Kecil ya. Terus juga saya lihat dengar di TV juga bisa sampai di 3 ya. Kalau Di nggak salah angka 3, kemudian angka 2 bukan 0. Pernah kita tercatat sebagai di Jakarta Pusat urutan ke-8 RW zona merah. Oh gitu. Iya. Waduh. Itu kita setiap minggunya ada rutin pertemuan rutin di wilayah, khususnya di wilayah 04 ya. Kita berpikir semua mulai dari RW, di situ saya juga sebagai LMK juga ya kan, kemudian ada bapak-bapak RT 1 sampai 5, ada teman-teman dari Citra Bayangkara ya kan, Pokdar ya, kemudian Karang Taruna, Puspala, dan kita semua berpikir bagaimana bisa membuat adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 3M. Ya Nah kan? itu rutin ya Bang? Rutin Jadi, selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya? Gantian kita, jadi jangan kita mengandalkan misalnya Karang Taruna bergerak nih, kita pada diam aja, nggak bisa begitu. Betul. Karang Taruna bergerak sebagai ibaratnya memberikan edukasi, nanti kita sebagai pengurus juga memberikan sosialisasi ke bawahnya. Jadi Karang Taruna sebagai garda terdepan juga memberikan edukasi pada masyarakat, dia berikan bawa spanduk, kemudian dia pakai toa keliling-keliling KP kampung wilayah. Ya kita sebagai pengurus juga harus memberikan kepada tetangga warga masyarakat di samping kanan kiri kita. Kalau nggak begitu ya nggak habis dong. Iya, benar. Masa puncaknya. Betul. Jadi percuma kerja keras kalau kitanya atau masyarakatnya tidak menyadarkan bahwa COVID ini sangat berbahaya, ya nggak bakal bisa selesai. Iya. Gitu. Nah, di balik kepengurusan itu kan pasti ada cerita yang sangat luar biasa, artinya cerita suka dukanya nih. Iya, ya pasti dah. Nah, pasti itu. Untuk bisa menjelaskan kepada saya itu suka dukanya itu di saat Bang Topan menjadi ketua KJT itu, kira-kira suka dukanya apa sih untuk bersosialisasi kepada masyarakat, terus harus berkoordinasi dengan para pengurus, pasti kan ada suka dukanya gitu. Kita ambil bicara dukanya dulu deh ya. Ya, ini perintisan dari berkumpulnya teman-teman Pokdal dulu nih. Ini gitu. Saya punya wakil RW ya, Pak Sodik. Ini kan dekat sama pihak-pihak aman, terutama kepolisian. Dapat channel, kemudian kita punya lahan di wilayah untuk dibentuk bagaimana untuk memantapkan program dari Polda Metro Jaya, khususnya kepolisian, yang namanya Kampung Tangguh Jaya. Ini bukannya serta-merta terbentuknya pos-pos di Kampung Tangguh Jaya ini orang pada pro, enggak juga. Iya. Ini masyarakat ada yang senang, ada yang nggak senang. Dalam sisi senangnya, ya di situ terbentuk juga taman bermain, ya kan? Yang tadinya kumuh, acak-acakan itu lokasi dibikin sebagus rupa, ya kan? Dibikin penghijauan, kemudian dibikin buat taman bermain edukasi anak-anak, teman-teman kecil, ya kan? Nah itu manfaatnya di situ, manfaat dari dasarnya, ya kan? Kemudian dari segi masyarakatan, ya jangan dikira ibaratnya semua di lingkungan situ suka, ya ada juga yang nggak suka gitu. Ada yang nggak suka, mungkin ada dari segi internal, mungkin dari segi individu dengan SDM yang ada di Kampung Tangguh Jaya itu. Tapi untuk menyikapinya kita Ya kita enjoy aja. Terus tunjukkan dengan kalau yang kinerja ya. dengan kinerja aja, nggak usah kalau yang begitu. Kalau kita normatif lah, sebagai manusia itu ada pro dan kontra normatif. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi dengan emosional, nggak bakal beres. Segala sesuatunya akan rusak. Tapi kalau kita nyikapi dengan santai, boleh kita niatkan itunya. Kalau emang lu nggak suka, nanti kan gua tunjukkan pada titik nadiknya lu akan suka. Betul. Gitu. Ada manfaatnya ini berdiri Kampung Tangguh Jaya. Kan. Kemudian sukanya kan di situ kita didatengin, ada pejabat-pejabat ya kan, mulai dari
wali kota, Heeh. kemudian dari Kapolda, Pangdam Jaya, ya kan, kemudian Kapolres, Kapolsek, ya kan. Semua unsur deh ya, yang Iya, terlibat jadi di semua Kampung Tangguh ya. Jadi di situ kan 3 pilar, Heeh. ya kan. Kampung Tangguh itu kan 3 pilar, ada dari TNI, Polri. ada dari Polri, ada dari pemerintahan, Oh, ya betul. kan. Dari pemerintahan di situ kan pajang spanduk itu sudah ada gubernur, ada Pangdam Jaya, ada Kapolda. Ya sukanya begitu aja. Jadi kita bisa berinteraksi dah. Oh, ini loh tampangnya Kapolda. Iya betul. Oh, gaya bahasanya enak juga. Oh, ini loh apa Pangdam namanya? Pangdam Jaya. Oh, gaya bahasanya enak juga. Jadi ibaratnya sukanya ya banyak dikunjungin lah wilayah kita ini. Jadi sorotan lah. Betul. Jadi apa ibaratnya dengan adanya Kampung Jaya itu kita bisa secara enggak langsung memperlihatkan wilayah kita itu bersih, rapi dan tertata gitu ya. Iya. Tapi satu yang belum. Apa tuh? Tadi kan Abang bilang katanya di situ pernah kedatangan Bapak Kapolda Metro Jaya. Iya. Terus Bapak Pangdam, terus Bapak Wali Kota, Kapolres. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini nih Bapak Gubernur bisa singgah ke Pak Kampung Gubernur Jawa. tempo hari Kampung- mau info yang saya terima itu mau berkunjung. Hmm. Cuman ada mungkin waktu itu dia lagi terpapar Covid juga. Oh iya iya iya. Jadi tercancel dah itu. Ya mudah-mudahan Apa namanya target tuh waktu itu Pak Gubernur atau ke RI 1. Oh, Minimal terakhir mau rencana itu Menteri Kesehatan apa? oh iya iya. Apa Saya pernah Menteri dengar itu. Sosial. Oh, Menteri Sosial. Pokoknya antara menteri dah. Nah, itu kalau- satu kebanggaan Iya, kalau buat nggak kita RI ya. 1 ya menterinya lah. Iya, Gitu. Itu Itu satu kebanggaan yang ibaratnya belum tentu di tahun-tahun berikutnya bakal kedatangan seperti itu ya. iya, makanya manfaat Kampung Tangguh itu ya bukan buat keuntungan dari pengurusnya, Om. Pengurusnya mah lillahi ta'ala semuanya. Iya. Nggak ada sepeser pun ibaratnya digaji. Nggak ada ibaratnya dapat imbalan nih sembako lu duluan. Iya. Nggak begitu. Kita prioritaskan masyarakat dulu yang membutuhkan. Beberapa kali Om bisa lihat lah di channel YouTube Kapolda Metro Jaya atau Polsek Sawo Iya, Besar ya betul. kan di itu kegiatan Kampung Tangguh kita Kampung Tangguh Jaya Kelurahan Manggado Selatan itu ada semua di situ. Itu kegiatannya pure buat masyarakat, nggak ada ibaratnya. Tapi kalau dibilang Kampung Tangguh Jaya itu bisa dibilang pertama kali ada di kelurahan kita ya, Kelurahan Iya. Manggado Selatan ya. Di Kelurahan Manggado Selatan ini merembet ke RW yang lain yang ada di Kecamatan Sawo Besar. Sentralnya di Kelurahan Manggado Selatan. Jadi, tepatnya di bawah Jalan Di Layang. bawah Jalan Layang di RW RW 04. Itu sentralnya. Itu posko induknya. ya. Kalau yang lain-lain tuh RW yang lain mungkin di Karanganyar, mungkin di Kartini, mungkin di GSU, Pasar Baru. Pasar Baru. Itu anak cabang lah. Tapi tetap apa ada yang namanya laporan itu masuk ke Kampung Tangguh yang ada di Mangga 2 atau seperti apa? Iya, Nah, tadi kan laporan. kayak Om Topan bilang di wilayah Mangga 2 Selatan RW 4 Iya. intinya Heeh. kan sudah terbentuk ada di RW 1, RW 2 bahkan hampir semuanya Iya. itu sudah terbentuk di Kelurahan Mangga 2 Di Selatan. RW yang memang ada zona tergambar zona merah. Oh iya berarti. Jadi kalau yang nggak ada gambar gambaran zona merah itu nggak Nggak dibentuk ada. Kampung Tangguh. ya berarti Kampung Tangguh itu memang Khusus RW merah. ibaratnya di sangkut pautkan dengan zona yang sangat rawan ya. Iya. COVID-nya. Berarti kalau zonanya yang masih aman nggak perlu ada Kampung Iya. Tangguh juga nggak Tetap jadi masalah. dalam pengawasan. Oh, dalam Kita- pengawasan. Iya, tetap kita ibaratnya bagaimana mempertahankan wilayah itu jangan sampai tercantum sebagai zona merah, RW zona merah. Nah, saya mau nanya nih. Kampung Tangguh ini kan berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Iya. Dimasuk ke klaster kedua. Ini kan masuk klaster kedua ya Om. Iya lah kalau seperti- Artinya Pas sedang kedua lah pandemi ya, ini. sedang diperlakukan atau diberlakukannya PPKM darurat. Nah, sebelum terjadinya PPKM darurat itu bisa nggak sedikit menceritakan atau menggambarkan database
yang terpapar COVID di wilayah Mangga Dua Selatan? Di Mangga Dua Selatan itu database-nya itu selama pandemi yang kedua ini ada ada pelonjakan yang signifikan juga. Oh Gitu. Ada terutama di RW 9, RW 2, RW 7. Nah itu berarti data itu masuk juga ke Kampung Tangguh? Masuk. Karena kan kita ada komunikasi baik dengan puskesmas maupun lurah. Jadi setiap hari atau minggu itu update ada data. Nah, mungkin dengan masuknya kategori yang tadi Om bilang kan masuk di klaster yang sekarang itu kan Kelurahan Mangga Dua Selatan sangat naik ya. Sekarang masih zona kuning. Nah Iya. mungkin kalau fase pertama zona merah. Dari si Om nih, dari si Om bisa memberikan himbauan kepada para penggemarnya PPSU Mangga Dua Selatan, khususnya warga Mangga Dua Selatan yang nonton di channelnya ini. Mungkin Om Topan selaku Ketua Kampung Tangguh bisa memberikan himbauan. Sekarang kan 5M ya Om ya. Iya. Pada saat itu kan 3M. Mungkin bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya warga Mangga Dua Selatan tentang PPKM darurat, tentang kampanyenya 5M gitu yang mungkin Om bisa himbau. Iya, pada YouTube channelnya PPSU Mangga Dua Selatan, saya berharap selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Ya, karena pandemi ini nggak hilang sehari 2 hari atau setahun 2 tahun. Betul. Ini jangkanya panjang. Ya, jadi nggak kita bisa simsalabim berharap pandemi ini cepat hilang. Ya kita sih secara individu, secara pribadi sih ya ingin segera berakhir ya kan. Tapi kalau melihat ini mesti dari kesadaran kita semuanya. Ya terutama kita pribadi ya minimal kita selalu menggunakan masker. Ya. Terlepas pandemi itu muatan politik, muatan bisnis ya. Itu jangan sampai ada pandemi ini seolah-olah nggak ada ya. Ini nyata ya, saya sendiri hampir setiap minggunya, bahkan waktu pandemi awal setiap hari itu selalu memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan menjemput warga masyarakat yang positif untuk dibawa ke Wisma Atlet gitu. Tapi alhamdulillah kita melaksanakan prokes ya kan. Setiap kita keluar rumah selalu menggunakan masker. Kemudian sudah mencuri waktunya, saya sudah memanggil Om untuk menjadi narasumber di ngobrol santainya PPSU. Alhamdulillah, terima kasih banyak, saya juga terima kasih. Salam hormat saya untuk rekan-rekan Om yang ada di kepengurusan Kampung Tangguh Jaya yang ada di RW 04, dan salam hormat saya buat keluarga bahwa saya masih banyak belajar, masih perlu belajar demi belajar untuk membangun konten ini yang lebih baik. Harus dong itu, harus itu. Siap. Jadi gitu guys, jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk tetap mengikuti konten yang masih banyak belajar ini. PPSU Mangga Dua Selatan. PPSU Mangga Dua Selatan. Pantang pulang sebelum usai. Siap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Siap.